Oke, halo guys, welcome back again to Suns Top 11. Gimana kabar kalian abang-abangku? Semoga sehat selalu. Semoga rezekinya semakin lancar dan main top 11-nya semakin GG. Oke guys, dalam video kali ini adalah tim kecil Bang Suns ya. Ini baru level 2 yaitu Manchester United. Oke guys, di sini Bang Suns akan sedikit membahas tentang awal musim ya guys ya. Jadi di awal musim itu ada kabar baik sebenarnya. Kabar baiknya kalau misalkan kalian berhasil jadi juara di musim sebelumnya, maka di awal musim kalian bakalan ngeliat notifikasi trofi ya guys ya. Kalian kalau misalkan kalian juara nih, kalian bakalan lihat di sana notifikasi bahwa kalian itu telah juara liga, juara cup, juara champions, bahkan juara piala super juga. Tapi ada juga kabar buruknya guys. Kabar buruknya buat kalian para pemula ya. Di top 11 itu, mutu tim itu akan turun 20% setiap ganti musim. Contohnya, kalau misalkan kalian punya pemain atau punya tim ya, mutu tim kalian misalkan nih 100 ya. Nah, di sini kebetulan ini mutu pemain, sorry, mutu tim Bang Sans itu ada di 53 ya. Ini belum Bang Sans masukkan semuanya. Oke, Bang Sans akan coba masukkan dulu beberapa pemain yang mutunya agak gede. Oke, tetap aja dia masih tetap nilainya kecil ya. Tapi logikanya kayak gini aja guys. Gambarannya kayak gini bukan logikanya. Jadi kalau kalian punya mutu tim itu 100 ya guys ya, lalu kalian juara. Nah, ketika awal musim kalian itu akan turun mutunya ke 80% dan itu mutu keseluruhan ya guys ya. Otomatis mutu pemain juga akan turun guys. Seperti di sini Bang Sans punya pemain Jisung Park ya. Dia itu di usia 25 mutunya itu sekitar 127. Oke. Nah, sekarang dia itu turun karena ini awal musim, dia turun ke 107%. Oke, nah di sini Bang Sans punya contoh satu lagi. Di sini Wayne Rooney ya. Wayne Rooney ini dia itu mutunya 97 di awal musim. Sekarang di akhir musim ya, di akhir musim dia mutunya 97. Nah, sekarang di awal musim dia itu mutunya turun menjadi 77. Nah, kalian jangan heran ya buat abang-abang pemula di game top 11 karena ini memang biasa dan akan kalian hadapi di setiap musimnya. Oke, kita bahas dulu apa penyebab mutu tim ini bisa turun ya. Satu, menyeimbangkan mutu agar game kompetitif. Oke, satu yang itu ya. Jadi kalau misalkan apa namanya mutunya enggak turun, kalau misalkan kalian di level 1 kalian bikin sebuah tim sampai mutunya 100%. Terus kalian juara nih, lalu di level 2 mutunya tetap 100% ya. Jadi itu bakalan meningkat terus mutunya, meningkat terus. Nggak turun-turun seperti itu. Padahal dalam real life ya, dalam kehidupan nyata, pemain itu ada naik turunnya dalam mutunya ya guys ya. Contohnya Cristiano Ronaldo ya, Cristiano Ronaldo aja sama Lionel Messi ya. Eh Mereka itu kan di masa prime-nya itu mungkin mutunya itu sekitar 200 mungkin ya di masa prime-nya. Tapi kalau sekarang kita lihat Ronaldo sama Messi mungkin mutunya tinggal 80 ya. Kalau misalkan di top 11 ya, Bang Sans analogikan seperti itu mungkin mutunya tinggal 80%. Jadi ada proses penurunan. Oke, jadi itu penyebab pertamanya ya, yaitu agar membuat game kompetitif. Yang kedua ya guys ya, yang membuat mutu eh, apa tim dan mutu pemain turun di game top 11 yaitu adalah udah pasti disengaja sama eh, top 11 untuk mencari cuan ya guys ya. Pertama, untuk melatih pemain, untuk meningkatkan mutu pemain kita itu butuh cendol ya atau booster stamina yang warna hijau ya. Nah, lalu ada juga token buat nge-up mutu pemain itu bisa, buat beli item itu bisa ya. Tapi di sini kita berbicara mutu otomatis berhubungannya sama mutu pemain ya. Jadi token itu bisa dipakai buat nge-up mutu pemain. Nah, otomatis kalau misalkan mutunya turun, kalau playernya yang sanggup beli ya otomatis dia bakalan apa namanya top up token ya. Nah,
Seperti itu ya, itu penyebab mutu turun di game top 11 di setiap awal musim. Lalu gimana sih cara ngatasinnya ya? Cara ngatasin supaya mutu itu bisa naik lagi. Bang Sans contohkan di sini. Oke, di sini Bang Sans punya ke pemain lagi ya. Sorry. Nah di sini Bang Sans misalkan punya Wayne Rooney nih. Wayne Rooney ini dia itu usianya baru 20 tahun guys ya. Dia udah dipersiapkan dari usia 19 tahun dengan metode lacil yang Bang Sans lakukan. Di usia 20 tahun dia itu di musim kemarin dia itu mutunya itu 97. Nah, sekarang di awal musim turun ke 77. Gimana cara supaya pemain ini mutunya bisa meningkat lagi? Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan dalam game top 11 itu ya untuk meningkatkan mutu tim setiap musim, setiap awal musim khususnya, kalian itu wajib kumpulkan cendol setiap hari ya guys ya. Jadi setelah kalian melewati musim kemarin, di musim ini maka kalian wajib ngumpulin cendol setiap hari. Minimal 25 cendol sehari kalian harus kumpulkan. Oke, itu bisa dari nonton iklan di Valuta ya guys ya. Kalian tinggal pergi ke cendol atau ke booster hijau. Nah, di sini ada bacaan gratis warna hitam ya guys ya. Nah, itu kalau misalkan ada iklannya itu bakalan warnanya biru dan kalian bisa nonton iklan sebanyak 25 kali di sana ya guys ya. Jadi setiap kali kalian nonton iklan kalian bakalan dapat reward 1 cendol. Oke, itu wajib banget. Kalau di total 30 hari kalian bisa dapat 750 cendol. Itu worth it banget buat nge-up mutu pemain di awal musim. Oke. Satu ya. Itu adalah cara meningkatkan mutu di awal musim ketika mutu tim turun. Oke. Yang kedua, latih pemain di akademi remaja. Nah, ini juga penting guys ya. Ini penting di akademi remaja kalian kalau misalkan levelnya baru level 1, level 2 otomatis cuman punya slot 2 aja. Oke, maka manfaatkan seperti itu. Nah, di sini Bang Sans juga punya pemain hasil dari akademi remaja ya. Yang pertama namanya Saputra. Nah, ini adalah penjaga gawang. Ini hasil akademi remaja, tapi ini nggak dilatih guys. Jadi ini ngemanfaatin ngambil pemainnya aja ya. Nah, ini juga Muhammad Mumpo. Nah, ini juga Bang Sans ambil secara gratis dan tanpa dilatih ya. Jadi ini benar-benar pure mutu bawaan pemain. Apakah bisa dilatih di akademi remaja? Tentu saja bisa ya guys ya. Dengan 157 cendol aja ditambah dengan booster biru ditambah dengan booster merah itu kalian bisa ngelatih satu pemain. Contohnya ini si Mumpo, dia itu bisa nyampe ke mutu 120% ya guys ya di akademi remaja. Jadi kalian bisa banget ngelatih pemain di sana tanpa menggunakan token sama sekali ya. Oke, yang ketiga caranya adalah rajin cari token. Kalau misalkan kalian belum tahu cara cari token di top 11 secara gratis ya, kalian tinggal tonton aja di channel YouTube Bang Sans. Judulnya cara earn token untuk pemula. Kalian tinggal cari aja videonya, silahkan tonton. Di sana ada cara yang pakai VPN dan yang nggak pakai VPN sama sekali. Kalian tinggal cari, kalian tonton, kalian bisa dapetin 2600-an token secara gratis ya guys ya. Nah, itu. Jadi untuk mengatasi mutu tim yang turun di awal musim itu kalian bisa banget dengan cara latih pemain dengan mengumpulkan cendol sebanyak 25 cendol tiap hari. Terus latih pemain di akademi remaja juga, jadi langsung ketutup tuh penurunan mutunya sama kehadiran dua pemain atau 3 pemain dari akademi remaja yang udah dilatih ya. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, rajin cari token dan kalau misalkan belum bisa silahkan kalian cek video Bang Sans ya yang cara earn token. Oke guys, lanjut ke pembahasan manage tim di level 2 untuk player gratisan ya guys ya, karena di sini Bang Sans seorang pemain gratisan. Gimana sih caranya kita nge-manage sebuah tim agar enggak zong, agar enggak bangkrut, agar bisa tetap kompetitif ngelawan tim-tim yang
apa namanya, yang pay to win. Jadi pay to win itu selalu top up dalam event atau mau token atau mau apa itu, jadi ngandelin top up lah ya. Gimana caranya nge-manage tim level 2 untuk player free to play? Oke, yang pertama tips dari Bangsan adalah satu, jangan, oke sorry guys, jangan up mutu pemain, sorry bukan mutu pemain, mutu tim terlalu besar ya guys ya. Jadi tips yang pertama, jangan upgrade mutu tim terlalu besar. Cukup main di angka 100% aja. Itu juga udah gede menurut Bang Sans ya. Kalau untuk di level 1, level 2, level 3, level 4, apalagi yang dikejarnya adalah trofi ya. Misalkan trofi Liga, trofi Cup, trofi Liga Champions, trofi Piala Super. Kalian cukup main di angka 100 aja. 100% itu udah tinggi guys. Kalau bisa misalkan di 70, 80 ya. Karena ada triknya, meskipun mutu kalian 70 ya guys ya, 70% mutu timnya. Nah, ini misalkan mutu Bang Sans itu cuma 56,9 atau misalkan 57% mutu tim Bang Sans. Tapi di sini Bang Sans punya pemain yang mantap banget dong. Ini Wayne Rooney meskipun mutunya 77 tapi penyelesaiannya dia 198 ya. Punya juga pemain berbintang Park Ji-sung ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian jangan dulu main di mutu tinggi. Usahakan mutunya jangan lebih dari 100. Oke. Tapi itu terserah kalian guys ya. Kalau misalkan kalian pengennya main di 120, 130 meskipun levelnya masih 2, gasken ya. Silahkan. Karena itu bebas kembali ke kalian aja. Di sini Bang Sans hanya ngasih rekomendasinya aja. Oke. Yang kedua, oke guys, dalam memanage tim level 2 adalah fokus tingkatkan pemain zona tengah dan lini depan ya, plus GK juga. GK itu penjaga gawang ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini Bang Sans itu bakalan fokus nge-up dulu pemain untuk tim level 2 Bang Sans ini yang Manchester United ya. Jadi Bang Sans akan kebelakangkan dulu penjaga gawang, back, semuanya ini bakalan Bang Sans kebelakangkan dulu ya. Bang Sans akan utamakan Wayne Rooney dulu yang dilatih ya. Oke, sorry di sini guys ada nge-lag dikit ya. Nah, oke. Bang Sans akan dulukan dulu Wayne Rooney untuk dilatih ya. Park Ji-sung juga. Park Ji-sung mungkin nggak akan dilatih lagi karena dia usianya udah 26 tahun. Ini kurang worth itu untuk dilatih. Jadi Bang Sans akan ngelatih Wayne Rooney dulu di musim ini. Oke, setelah dia full misalkan mencapai mutu 160, Bang Sans akan siapkan lagi satu pemain untuk dilacil ya, untuk musim depannya. Jadi Wayne Rooney-nya turun nanti mutunya ke 140, Bang Sans sudah punya juga pemain sayap atau pemain tengah seperti itu. Jadi saran Bang Sans, kalau misalkan kalian nge-manage tim di level 2, saran Bang Sans utamain dulu pencetak gol ya. Jadi dimulai dari striker lalu ke MC atau misalkan dari striker ke ML ke MR seperti itu. Silahkan guys ya. Tapi kalau misalkan kalian nyaman, Bang Sans saya nyamannya upkeeper dulu ya, it's okay nggak apa-apa. Bang Sans hanya ngasih rekomendasi aja atau referensi aja ya. Kalau misalkan Bang Sans saya pengen langsung gede mutu timnya, saya punya banyak token ya, silahkan kalian tinggal beli aja di lelang atau di memandu bakat juga seperti itu ya. Mutu tim kalian bakalan langsung gede ya. Beneran bakal langsung gede, apalagi di memandu bakat itu minimal mungkin di angka 100 ya. Bang Sans biasanya beli yang 116% mutunya seperti itu ya. Oke guys, lanjut manage tim level 2. Tipsnya yang ketiga adalah selalu utamakan pemain yang punya gaya main. Kalau misalkan kalian pengen beli pemain di transfer di sini, yang utamakan ya guys ya, utamakan yang punya gaya main. Contoh di sini ada kiper nih harganya 1,72 M. Dia itu usianya memang bagus guys ya, usianya emang 18 tahun, tapi ya dia nggak punya gaya main seperti itu. Kecuali kalau kalian misalkan punya hadiah dari undian mania, nah kalian baru bisa apa namanya, bisa beli pemain ini dan masukkan hadiah gaya mainnya ke pemain ini seperti itu. Tapi kalau misalkan nggak ada ya kalian tinggal cari aja pemain yang punya gaya main. Oke, di sini kebetulan di lelang nggak ada banget yang punya gaya main nih guys ya. Tapi usahakan kalian cari yang punya gaya main. Oke, seperti ini yang punya gaya main ya. Di sini Wayne Rooney
gaya mainnya target man seperti itu. Lalu di sini ada juga Park Jisung, oh sorry bukan Park Jisung, Babovic ya. Di sini Babovic dia gaya mainnya sayap palsu seperti itu guys ya. Jadi duluinya yang punya gaya main. Oke, lanjut, manfaatkan akademi remaja untuk hemat token. Nah, ini jelas ya. Jadi kalian sebenarnya wajib manfaatin akademi remaja biar nggak terlalu boros cendol. Oh sorry, bukan cendol, nggak terlalu boros token seperti itu. Karena kalau misalkan kalian nyari pemain di lelang di sini ya, untuk pemain DMC aja seperti ini, perebut bola ya guys ya. Nah, dia itu bakalan kena apa namanya, kalau misalkan kita tawar nanti juga bakalan ada yang nawar guys dia guys ya, dan nawarnya itu bakalan lumayan tinggi banget tuh adu tokennya. Kalau misalkan kalian punya banyak token it's okay, tapi kalau misalkan kalian minim tokennya, maka Bangsan sarankan kalian untuk memanfaatkan akademi remaja. Di akademi remaja kalian bisa cari ya guys ya, mau mau mempersiapkan pemain ST, kalian tinggal ST atau penyerang ya, mau sayap, mau pemain tengah, mau goalkeeper, silahkan kalian tentukan sendiri seperti itu. Oke, jadi yang keempat adalah memanfaatkan akademi remaja untuk menghemat token ketika kalian nge-manage tim level 2. Selanjutnya yang kelima adalah gunakan teknik lacil untuk investasi pemain di musim depan. Lacil, latih cicil, itu sering Bangsans lakukan dan hasilnya sangat memuaskan. Silahkan kalian tonton video Bangsans tentang latih 2 pemain cabe dengan 600 cendol aja ya guys ya. Jadi 600 cendol itu cukup buat ngelatih 2 pemain cabe seperti itu. Silahkan kalian tonton ya. Oke, selanjutnya adalah gunakan formasi 3 back dan fokus memperkuat lini tengah dan lini depan. Oke, jelas. Di sini Bang Sans merekomendasikan kalian untuk menggunakan 3 back seperti Bang Sans ya. Di sini Bang Sans menggunakan 3 back, kita tinggal masukkan aja. Di sini backnya Bang Sans sengaja cari yang mutunya kecil terus punya gaya main, dan Bang Sans nggak perlu mikirin nge-up mutu backnya ya. Jadi mutu backnya biarin aja. Yang penting nanti mutu DMC-nya bagus sama mutu strikernya juga bagus. Yang penting nah ini mutu DMC-nya nanti kita upgrade biar dia bagus, lalu mutu apa namanya strikernya juga bagus. Jangan lupa ya guys ya, harus disupport juga dengan pemain tengah sama pemain sayap. Tapi dicicil aja ya guys ya, karena kita bukan player pay to win, karena kita adalah player free to play, maka wajib sabar. Oke, seperti itu guys ya. Oke, itu triknya untuk manage tim level 2. Nah, sekarang manage stadion guys ya. Kayak di sini Bang Sans bakalan masuk dulu ke transfer. Kebetulan Bang Sans membutuhkan pemain ini ya, pemain DMC ini akan Bang Sans latih di musim depan. Oke. Nah, di sini oke, masih ada 1 menit. Di sini kita akan nge-manage dulu gelanggang ya guys ya, atau apa namanya stadion. Nah, Bang San sarankan kalian upgrade dulu yang ini guys ya, area parkir dulu, karena area parkir ini sangat penting untuk mendatangkan banyak penonton. Karena percuma kalian punya stadion kapasitas 12.000 tapi mobil cuma masuk 4 guys ya. Jadi yang datang ya kalau terhitung cuma 8 orang mungkin seperti itu ya. Jadi usahakan dulu kalian upgrade apa area parkir untuk menambah jumlah penonton ya. Oke, Bang Sans pergi dulu ke transfer. Di sini ada 30 detik lagi ya. Kita akan coba ambil pemain ini, kita pengen tahu dapat harganya berapa. Nah, di sini ya udah jelas ya. Jadi area parkir dulu, yang stadion sisanya nanti aja ya. Nanti Bang Sans jelasin lagi nih. Bentar ya. Oke, di sini Bang Sans bakalan coba bid dulu apa namanya pemain DMC ini, karena ini lumayan banget, usianya masih 19 tahun. Oke, ditawar lagi. Oke, ditawar lagi ke 9. Kita tawar lagi ke 11 guys. Kita tawar lagi ke 12. Kita tawar lagi ke 15. Wah, ini nggak worth it sih. Oke, ini nggak worth it. Oke, di 19 kita berhasil. Kalau misalkan lebat 20 ini nggak worth it beneran. Oke guys, dan berhasil ya. Kenapa Bang Sans pengen banget punya DMC ini meskipun mutunya kecil?
Mutunya kecil guys ya. Kalau kalian lihat di sini, mutunya cuman 63 ya dan usianya 19 tahun. Tapi itu it's okay, nggak apa-apa karena di sini Bang Sans pengen punya DMC yang punya gaya main perebut bola. Ini pas banget guys ya. Lalu untuk keterampilannya di sini mantep banget. Ini di usia 21 ini pemain udah bisa jadi mutan sebenarnya ya. Usia 21, usia 22. Nah, di sini Bang Sans akan menggunakan metode lacil untuk pemain ini. Oke, Bang Sans sudah punya modal nih buat musim depan nih ya. Satu DMC punya gaya main mantep banget. Oke guys, kita lanjut lagi ke gelanggang sini ya. Kita sambung lagi. Jadi duluin dulu satu area parkir, oke. Setelah itu kalian bisa pindah ke prasarana untuk nambah keuangan juga. Lalu kalian misalkan ke akademi remaja kalau misalkan masih harus di-upgrade ya. Kalian akademi remaja, terus ke latihan, terus ke sarana kesehatan. Nah, udah selesai itu kalian baru masuk ke stadion guys. Kalian tinggal ke lapangan dulu ya. Ke lapangan dulu, lalu ke lampu, lalu ke papan skor, lalu ke kursi coba aja langsung ambil yang level terakhir ya. Setelah itu baru masuk ke stadion ya, sorry, nah baru stadion, baru kalian upgrade. Karena percuma guys kalau misalkan kalian upgrade kursi sebanyak 12.000 ya, atau misalkan 15.000 kapasitas tapi area parkir cuman masuk 4 mobil ya, mau gimana guys ya. Percuma, kayak bikin rumah gede banget tapi yang ngisinya cuma 2 orang ya, percuma seperti itu. Jadi kalian harus sesuaikan juga ya guys ya. Oke, nah itu ya, itu untuk manage stadion ya. Oke guys, itulah sedikit tutorial, bukan sedikit sih, ini agak panjang ya, tapi mudah-mudahan ini membantu. Jadi ini adalah trik manage tim level 2 dan cara atasi gimana kita menghadapi penurunan mutu di awal musim. Semoga video ini sedikit memberikan pencerahan, bisa membantu. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Yang terpenting sekali lagi jangan pernah lupa subscribe channel Sunstop 11. Oke. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kalau misalkan kalian pengen gabung di grup Sunstop 11, grup WhatsApp, silahkan klik tautan di deskripsi. Oke guys. See you di next video guys. Salam top 11.